kebenaran. Karena saya yakin kebenaran itu milik Allah dan Allah akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Bang Gusti, sampai hari ini Mas, ya, Yesus masih diakui sebagai anak Tuhan. Isa itu masih diakui sebagai anak Tuhan. Nabi sudah kasih tahu dari sejak zaman Nabi, Yesus itu bukan anak Tuhan. Tapi soal yakin, orang sampai hari ini masih yakin Yesus anak Tuhan. Ya sama kayak kamu. Yakin tanpa data. Macam mana? Ayo. Jadi contohnya jangan ke sana ke Tengku. Terlalu itu gimana? faktanya itu, Tengku ini faktanya itu. seolah-olah menyamakan saya dengan Oten gitu. Bedanya apa kamu mau Oten? Coba, bedanya itu, apa? jadi memang Tengku itu mencoba tegas itu supaya lebih jelas begitu tuh Gus Ira. Kita udah dikasih lihat. Fatwa ulama ahli nasab sedunia udah dikasih lihat. Sebenarnya Ya Tengku kan? ini nggak pantas ngegas depan saya ini. Saya ini Iya, bukan kan? lawan Tengku. Saya bukannya mau ngegas, memang begitu gaya saya. Kamu jangan paksakan saya harus kayak gaya kamu. Yang Ini jelas saya itu seperti saya itu. Hilal, guru saya ini, saya Kori ini memang begitu cara bicara Iya beliau. tahu, paham. Jadi maksudnya kita ini diskusinya agak santai lah. Karena saya yakin, saya itu percaya loh. Dari dulu saya suka sama Tengku Kori. Apalagi waktu debat di Banten. Maksudnya dia ini pemberani menurut saya, pejuang gitu. Saya suka sama beliau itu karena beliau pejuang dan memiliki ilmu. Karena nggak mungkin orang mau datang berdebat kalau nggak punya ilmu. Nah makanya saya hadir ke sini itu untuk mendapatkan pencerahan lah dari tuan-tuan guru semua. Begitu. Karena saya ini merasa kalian yang ada di sini itu masih saudara dengan saya. Nggak tahu kenapa. Saya punya perasaan seperti demikian. Amin, sepakat Bang Gusti Hilal. Manis ucapan apa Abang Said Hilalku ini. Tapi aslinya mah garam bang, bukan gula. Ya itu. Gacor. Abangku ini narasi-narasinya Jangan menjebak gitu lah kalau abangku. Tengku. Iya Gimana orang itu makan. yang lain saya ini ada yang mau naik ini kata apa namanya abang saya ini Said Hilal ini gimana dinaikin nggak tuh persetujuan yang lain gimana udah nggak ada Gus TikTok itu gimana Ya, taikin tuh Gus TikTok. silahkan yang lain dulu kita voting dulu Nggak usah takut, ada Said Kori. Kalau saya sih terserah host. Kalau saya pribadi gimana sih terserah saya host. saya menanggapin itu guru saya gimana Said Kori Jangan mencoba memancing emosinya Said Kori karena kalau Nggak Iya. bakalan. Gus TikTok itu gimana Said kalem Kori orangnya. Iya naikin Said aja Kori. aman saya mah. naikin aja oke Said Kori asal ngomong acak kudut, tepak aja keluar sampah. Oke guru, sip mantap. Silakan naik Gus TikTok. Assalamualaikum. Ini saya mencoba netral ya di sini ya. Saya Hilal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali guru-guruku pada ngumpul di sini. Yang terutama Said Kori, sahabat saya, Gusti Hilal, sahabat saya semuanya luar biasa sekali. Monggo dilanjut dulu nanti saya tanggapi. Silakan. Ya begini apa namanya Gus TikTok ini kan sudah bernarasi dari tadi. Anda kan sudah mendengarkan dari bawah tadi. Di tanggapan Anda sekarang bagaimana itu? Sedikit tanggapannya silahkan. Gus TikTok, tolong dimonitor. Oke, siap. Aduh, aku Oke, ngomong oke. saya tak mute dari tadi. Tak terasa. Oke. Alafu. Jadi gini, mohon maaf. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Gusti Hilal tadi itu simpel. Ketika banyak referensi mengukil dari sebuah catatan ataupun ucapan daripada ulama-ulama, dan saya pun akan sepakat ketika kita mendengar ataupun melihat tukilan daripada ulama juga seperti contoh yang dikatakan Gusti Hilal tadi itu seperti apa tanggapannya Said Kori gitu. Bahkan kalau perlu saya tambahi lagi daripada kata-katanya Mbak Mendung Zubar, di mana Mbak Mendung Zubar itu sangat luar biasa sekali ketika beliau peganglah kepada Ahlul Bait, insya Allah hidup kita akan selamat. Nah,
tukilan-tukilan seperti ini kan sebenarnya simpel aja sih kalau mau dijawab secara simpel oleh Syed Qori, dan pasti saya yakin Syed Qori bisa mematahkan tukilan-tukilan seperti ini gitu. Silakan Syed Qori. Sebentar, jangan begitu Bang Gusti. Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau begitu caranya, namanya mengadu pernyataan Mbah Maimun Zubair dengan pernyataan Gus Qori, Syed Qori ya. Bukan, Jadi, yang kita adu adalah tukilannya Bang, bukan narasinya Bang. Kalau jenengan mengartikan bahwa narasinya ini kan yang ditukil dari ini kan semuanya ini ada tukilan Bang Satria. Iya. Ketika ada tukilan-tukilan Makanya itu, gini, otomatis Gusti. tukilan-tukilan itu wajar dong kita sebagaikan perbandingan karena langsung mulai, Syed Qori langsung mulai, saya on cam langsung mulai dia. Santai sayangku, cintaku. Silakan Syed Qori. Iya, dengerin dulu Gus TikTok. Artinya ketika Gus TikTok mau menyatakan kaulnya yang Mbah Maimun Zubair, apakah Gus TikTok punya referensi? Kira-kira Mbah Maimun Zubair atau Kiai Haji Maimun Zubair ketika berkaul itu referensinya dari mana? Gini, Nah, baru itu fair kalau begitu Oke, caranya. kalau sampai Tapi kalau hanya mengadukan kaulnya Mbah Maimun Zubair, menurut Syed Qori bagaimana? Itu namanya mengadu Mbah Maimun Zubair pernyataannya dengan Syed Qori. Kalau itu namanya Enggak. mengadu. Sebentar Satria. Sebentar. Dia bilang Mbah Maimun Zubair jangan lari jauh dari Ahlul Bait. Ya benar, nggak ada salah. Kan dia nggak bilang jangan lari dari kelompok Ba'alawi. Al-Hasani, Al-Husaini kan ada semua, kan jelas di situ kata-katanya. Gini loh Mas, kalau kamu naik ke atap tanpa tangga bisa nyampe nggak? Ya pasti kalau naik ke atap tanpa tangga kadang bisa loncat bisa. Oh iya, kalau kamu pakai ilmu pakai mukadam bukan lagi ke atap, ke Sidratul Muntaha nyampe. Cuman kita bicara cerdas, bukan bicara dukun. Kalau bicara cara dukun, ya jangankan pakai tangga, pakai tai juga bisa naik ke atas kan? Kalau dukun, kan gitu. Ini coba jawab yang ilmiah gitu, yang bisa dicerna oleh panca indera. Bisa kamu naik ke atas tanpa Bisa, tangga? harus pakai tangga. Ya artinya tidak bisa naik ke atas tanpa tangga kan? Nah, sama juga Mas, tidak bisa menemukan kebenaran satu perkataan ulama atau 1000 perkataan ulama tanpa ada referensi, tanpa ada tangga. Nggak nyampe, karena perkataan itu bisa saja bersumber dengan asumsi ulama itu. Ya, bisa juga bersumber dengan logika dia, asumsi dia, atau keyakinan dia, bukan dalil. Gitu loh. Berarti dalam tanda garis besarnya gini ya. Ketika ada ulama pun mau berbicara apapun, kita harus minta sumber referensinya gitu ya. Iya, kalau kamu meyakini suatu kebenaran mutlak dari omongan dia, wajib cari data. Kalau sekedar mengambil amalan dia untuk beramal, ya silakan tanpa data. Gitu loh. Misalkan kamu mau mengambil perkataan dia untuk menjadi keyakinan kamu dalam satu kebenaran, iya kamu tanpa data ya nggak bisa kamu mempertahankan di halayak orang lain, kecuali untuk amalan kamu pribadi, bukan untuk menyampaikan kepada orang lain, karena orang lain akan menggugat kebenaran itu. Kalau kamu bawa Kiai Maimun Zubair, kamu pikir Kiai Maimun Zubair aja sebagai ulama di dunia ini? Ya kan kita kan berbicara Iya. sesuai patokan masing-masing. Kalau Anda punya Kalau saya nggak ulama patokan lain, itu. silakan. Saya patokannya kiai saya. Oh, kiai saya membenarin nasab alwi palsu kok. Ayo. Ya itu kan terserah referensinya panjenengan. Ya, akhirnya kan kita berantem guru sama guru. Terus pinter mana guru kamu sama guru saya? Kalau Opa hanya mengadukan pernyataan, titik pada pernyataannya tanpa menarasikan sumber-sumbernya, yang terjadi seperti itu, Pak. Maka Opa Iya, akhirnya kan nanti gini, guru kamu nanti pinteran mana Mbak Maimun Zubair sama guru saya kan jadi gitu, akhirnya berantem kan? Enggak akan berantem. Sekarang saya tanya, pinteran mana guru kamu sama guru Kiai? Pinteran mana Mbak Maimun Zubair sama guru saya? Ya, aku nggak kenal gurunya antum. Iya, guru saya Buya Mudawali. Pinteran mana? sama Rasulullah. Gitu, Abi mah langsung, Pak. Nah,
Loh, Ayo. itu perbedaan. Kalau kamu salah bahasa Satria. Ya Kalau udah, kamu pinteran mana sama ngadu-ngadu Imam pada Zain Dahlan? Rasulullah, Iya, kalau beda ngadu-ngadu, konsep, ngadu-ngadu. beda konsep kamu. Loh, bedanya Maka dilanjut narasimu. Kalau hanya mengadu dari Apa katanya tadi? tanpa kaul itu tanpa ada referensinya, ya Wahabi lebih hebat. Lebih hebat mana sama Rasulullah langsung ke ujungnya. lebih hebat mana Mbak Maimun Zubair sama Abdul Wahab? Ayo. Kan tukilannya kita kan masalah nasab. Iya, makanya kalau kamu tinggal, kalau kamu ngejual-jual nama kiai ya tanpa mengetahui sumber, ya sama dengan ujung-ujungnya adu-adu guru. Ya, kalau orang Mas, orang yang cerdas, Mas, gini loh. Orang yang cerdas itu ndak usah bawa ekor singa. Dia bawanya singa. Bukan ekornya yang dibawa, ekor nggak ada guna, nggak ditakutin orang. Gua nggak ngerasa hebat nama Mbah Maimun Zubir. Enggak, Apa yang gini, hebatnya? yang kita pakai tadi sepakat dengan Gus Hilal tadi kan menyesuaikan daripada tukilan. Sepakat nggak Gus Hilal? Tukilan itu nggak ada data yang nggak jadi tukilan. Tukilan tuh kamu ngerti nggak sih tukilan? Apa Jadi tukilan? kalau gini-gini, jadi kalau Said Qori ini semua itu harus pakai data gitu. Ketika guru kita ngomong harus kita cari referensinya gitu. Jadi Iya. kelamaan kalau kita berguru seperti itu. Iya, makanya menuntut ilmu dulu zaman, bukan cuma 1 jam 2 jam, Mas. Iya, tapi kalau La misalkan yanalul ilma illa bisittah. Bapaknya La Tengku Qori yanalul ilma cerita. illa bisittah. La Bapaknya tanalul Tengku Qori ilma illa cerita bisittah. menceritakan tentang ulama anu itu harus ditelusurin. Loh iya dong. Kayak Sekarang aku telusurin. kalau misalnya begini, Gusti Hilal, bukankah begitu caranya berilmu itu harus bersanad? Ya betul bersanad dan saya percaya Ya, makanya. sanad guru saya itu nggak Ya, putus. makanya apakah kaul itu bersumber dari mana kaulnya? Nah itu yang perlu direferensikan, yang perlu dicari tahu. Kan nggak fair kalau tadi Qori menyatakan sesuatu dengan referensi dari sini, ini dari sini, dari sini dan seterusnya sampai kepada dari kitab zaman ke zaman. Nah kemudian hanya disandarkan pada bagaimana dengan pernyataan guru sekumpul. Loh kok hanya pernyataan? Tahukah pernyataan guru sekumpul itu bersumber dari mana? Karena itu sejarah berbeda dengan amalan yang bersifat sesuatu yang Anda percaya bahwa itu sumber kitabnya ada, membaca kitab apa kan begitu. Yang jelas gini guruku, saya hakul yakin bahwa Abah Guru Sekumpul itu tidak mungkin berbohong. Iya, saya juga yakin tidak mungkin berbohong. Karena begini, dalam konteks ilmu itu salah boleh, yang nggak boleh bohong. Kan begitu. Gini Mas. Sebentar. Aja terjadi kesalahan. Tetapi Apa kalau dasar bohong, kamu menyangka bahwa Abah Guru Sekumpul nggak mungkin berbohong? Karena dari berkah hidupnya, dari ribuan jamaahnya, nggak mungkin seorang pembohong itu jamaahnya ribuan, itu nggak mungkin, dan nggak mungkin bertahan lama. Kebohongan itu nggak ada yang bisa bertahan lama, Tengku. kok nggak bisa gitu? Nah, itu Mbak Alawi nggak bisa tahan lama karena kebohongan. Paulus Dasarnya banyak bohong. jamaahnya. Iya, makanya saya bilang, saya tunggu, bahkan saya tunggu ini Kan kapan begitu caranya rungkatnya Mbak berpikir, Alawi. Gusti. Karena Loh, saya ini bukan udah Mbak diungkap, Alawi. nggak punya data kok. Gimana sih? Iya udah rungkatin Mbak Alawi karena memang saya Ini juga udah bukan Mbak Alawi. rungkat. Izin. Gusti Hilal, kalau Gusti Hilal melihat keberkahan dari jumlahnya pengikut, maka harusnya Gusti Hilal pergi ke Vatikan karena paus-paus Jangan. Loh, Ini beda tidak beda. kita berbicara di Indonesia. Kita bicara di Indonesia. Kamu Izin. buktikanku yang sama-sama satu kaidah saja kamu nampilkan, Nggak kamu boleh, makanya nggak boleh, nggak boleh. buktikan dari orang lain, gitu, kaidah lain. nggak boleh. Jujur saya itu lebih gini, ini jujur dari hati saya ya, nggak tahu kenapa. Bahkan menurut saya yang kemungkinan bisa berbohong Said Qori. izin Kemungkinan bisa berbohong Said Qori. izin ya. Oh iya, uang saya aja Ada. kemungkinan bisa berbohong yang masih hidup, apalagi yang sudah mati. Kalau yang udah meninggal saya yakin Sekarang nggak akan makanya pernah gimana? bohong. Ini logika berpikirnya Ya, Gusti gimana Hilal. mau bohong nggak bisa Gusti Hilal, ngomong. Yang Ya, berbohong Guru. itu yang menciptakan televisi hitam putih atau televisi LED sekarang. Ini kemana ini pertanyaannya? Larinya kemana? Terlalu jauh. Konteksnya ilmu, konteksnya ilmu. Ini kan ilmu nasab, ilmin nasab bukan imanin nasab.
Iya, makanya saya bilang tadi Makanya nggak guruku, bisa begitu. ketika Opa berbicara jangan nasab, motong-motong, maksud saya Pak. Kamu bikin kesampingkan konsep dulu beda. Kalau perilaku. konsep beda, bedanya di mana konsepnya? Ini Saya mau kan tanya, Pak. dicampur, Perilaku guruku. siapa, Mas? Dari Saya nggak tadi- mengganti Bilang perilaku, konsepnya beda, saya bedanya mengganti di mana? Dari bahasa. tadi Said Qori mengatakan bahwa terjadinya polemik ini dikarenakan adanya perilaku yang sudah Yang berlebihan. bilang Makanya itu siapa? Saya bilang, Mas, kamu berarti nggak paham penjelasan orang. Karena kamu nggak makan Allahumma nasi sholli kayaknya. ala Muhammad. Cuma makan Dijelasin air lagi ya. sama Kori sekali lagi, Gus Hilal. Kita dengarkan. Kita kan tamu di sini. Kita dengarkan dulu, baru kita. Allah. Ya. Assalamualaikum. Makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit bernarasi. Mungkin kita sepakat ya, tapi sepakat nggak kira-kira bahwa taruhlah Mbah Mun sama guru sekumpul dengan akhlak mulia beliau itu memang sering berhusnuzon. Jadi kalau misalnya kita sepakat bahwa beliau-beliau itu sering berhusnuzon dengan orang lain, ketika ada orang menyampaikan sebuah berita yang bohong kepada beliau, lalu beliau berhusnuzon dan menyampaikan itu kepada murid-murid beliau atau jamaah beliau, bukan berarti kita mengatakan bahwa beliau berbohong. Tidak. Mungkin informasi yang beliau terima itu bisa jadi atas dasar husnuzon beliau gitu. Ya kira-kira begitulah sedikit. Atau beliau kena tipu sama Balawi. Oke, kalau seperti narasinya, kira-kira tukilan dari mana? Kan tadi Bang Satria tetap ada referensinya kita berbicara. Referensi dari mana jenengan mengatakan Mbak Maimun itu cuma seperti itu, ataupun Mbak Maimun kena tipu katanya Kori tadi. Siapa ya? Jelasnya Mbak Maimun kena tipu karena Mbak Maimun nggak punya referensi. Itu Opa mah kurang kerjaan, malah saya yang suruh menyampaikan. Sekarang Ya. Opa menegaskan kaulnya Mbak Maimun. Kata-katanya jenengan Dari mana referensinya? Opa belum jawab malah nanya ke saya. Lah Opa ya bilang kan, beda kalau konsep. saya Nah, pribadi- kalau Opa bilang beda konsep, bedanya di mana konsepnya? Saya mau tahu. Opa Izin. jelaskan beda konsep itu di mana bedanya. Makanya tadi kan Bang Bani ngomong, makanya sekarang saya tanya, daripada statementnya Bang Bani tadi seperti itu, referensinya dari mana? Kan cuma gitu. Izin. Tadi kan Izin Tuan Guru semua. Bang Opa yang menyatakan call-nya Mbak Maimun yang harus menyampaikan referensinya. Kok malah tanya ke saya? Izin Bang Bani. Tuan Guru semua. Bang Opa, kalau Bang Opa tidak mampu menyebutkan referensi, jangan melemparkan pertanyaan seolah-olah menjadi beban saya untuk menyebutkan referensi. Izin Tuan Guru semua. Saya ngomong ke Bang Bani, referensinya Anda ngomong seperti itu dari mana? Cara pikirnya ataupun datanya dari mana? Silakan. Iya. Ya karena saya orang Banjarmasin dan memang sering ikut pengajian guru sekumpul, setidaknya saya tahu karena beliau tuh sering kali mengajarkan kita untuk berhusnuzon, karena beliau melakukan itu, beliau berhusnuzon. Nah jadi jika kita kita kembali pada pada metode keilmuan, likulli ilmin ahluhu, setiap ilmu itu ada ahlinya masing-masing. Nah ketika misalnya guru sekumpul itu tidak menekuni ilmu nasab, nah ketika ada informasi mengenai nasab kepada beliau, ya mungkin saja beliau saat itu berhusnuzon. Jadi akhirnya beliau mengatakan mengatakan kepada para jamaah beliau, ya seperti yang sampai pada kita sekarang gitu loh, maksud saya. Oke, berarti menurut Bang Bani, guru sekumpul tidak mempelajari ilmu nasab gitu ya? Atau tidak mencari tahu? Wallahu a'lam. Yang jelas ketika kita ingin mengetahui seseorang mempelajari ilmu-ilmu tertentu, jawab pertanyaan saya malah ngasih pertanyaan.
ketika kita mengatakan seseorang itu mempelajari ilmu-ilmu tertentu, tentu saja ada peninggalannya, contoh seperti kitabnya, tulisan-tulisannya. Nah, kebanyakan tulisan-tulisan guru sekumpul itu adalah tulisan-tulisan thariqah, tulisan-tulisan di bidang tasawuf. Nah, jadi apakah dengan peninggalan-peninggalan guru sekumpul itu kita bisa mengatakan guru sekumpul ahli nasab? Sebentar. Udah ketemu nih Mbak Alawi nih, Ubaidillah. Ini Ubaidillah nih udah ketemu. Astagfirullah. Ubaidillah tuh. Tuh. Allah. Ubaidillah. Nah ini maksud saya narasi-narasi yang seperti ini nih. Apakah, Tengku ini ya Allah ngerusak keilmuan Tengku kayak gini nih. Iya, Aku sebenarnya kagum loh sama Tengku Kori ini, tapi tiba-tiba Tengku Kori seperti ini, jadi saya mati kayak gimana gitu karena langsung. ngikutin kalian, mau kalian nggak punya dalil, ini merusak nggak ada dalil. Iya, saya ngasihnya kayak gitu. Coba kalian ngomong bicaranya hujah, keterangan dalam kitab kitab Iya. apa, gitu. Sekarang Karena gini, kalian ketika nggak kita punya dalil, menukil bicara satu asumsi, ulama yang aku menurut juga kita bisa Prof. kasih Alawi asumsi. sama Tengku disanggah. Tapi Tengku Gusti sama Hilal. Mana buktinya kalian datang cuma jual nama orang. Kalau jual nama orang nih, saya kasih gambar. Dari tadi juga Gusti Hilal hanya tidur-tiduran tanpa menyatakan referensi, hanya menyatakan qaul ulama. Jadi sama dengan mengadu Kori dengan ulama pernyataannya Kok mengadu? Maaf guruku, tidak ada satupun niat saya untuk mengadu. Nih bukti kalau Moderator Bang Bani. Bang Bani, tolong jadi moderator Bang Bani. akibat asumsi. Gue juga bisa ini Ubaidillah nih ketemu. Tuh. Keren ya. Wih, lagi ke Sidratul Muntaha tuh. Yes. Bawa rantai emas dari sorga. Cuman warna putih. Yang menyampaikan caranya Opa itu ya begini caranya Gusti Hilal. Nah, ini caranya nih Pak. Kalau kagak dalil ya begini caranya. Sekarang gini aja, sekarang gini aja Bang Satria. Kamu pakai mukaddam tuh. Pulang dari Sidratul Muntaha Ya. begini tuh. Dengerin dulu, saya datang ke sini itu mau berguru sama kalian, mau mendengar Nggak terima murid. hujah-hujah kalian, mau Nggak terima mengambil murid, ilmu, Bang. mengambil keberkahan daripada kalian. Kagak Lalu terima kenapa murid. kalian memberikan contoh yang seperti ini kepada saya? Dan kita ini datang, ya saya sepakat dengan Disampaikan Gusti Hilal. Kami datang ke sini ini pengen mencari kebenaran. Makanya ketika kami punya hal ini loh, Guruku Satria Haji Samsu, saya bilang sampai detik ini dalam keyakinan saya masih meyakini bahwa Bani Alawi itu zuriyah Rasulullah. Berikan hujah-hujah kalian yang santun agar saya tidak percaya yang gitu loh. disampaikan Gusti Hilal hujah yang Iya. mutawatir dari kita Iya, ke ini kita. udah saya Kemudian Gusti Hilal hanya mengadu penjelasan udah Tengku masuk Kori ke itu. sini, Satria. Ya. Udah masuk ke Penjelasannya sini Tengku saya. Kori Nanti meresap itu ke sini saya. hanya dengan mengadu